Jangan takut, ada kakek buyut di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti kalian. Tuan besar buru-buru meyakinkan mereka. Kalau begitu, Andi, kamu antarkan Carlos kembali dan yang lainnya tetap di sini untuk melindungi Carlos dan Carla. Kalian tidak boleh beranjak sedikit pun. Kalian mengerti? Baik. Jarak dari sini ke rumah tidak jauh. Seharusnya tidak akan ada masalah. Tuan besar masih sedikit khawatir dan memerintahkan, hati-hati di jalan, antar tuan muda pulang dengan selamat. Jangan khawatir. Mobil berhenti dan berpisah menjadi dua kelompok. Pengawal Andi mengantar Carlos kembali ke rumah sendirian dengan mengendarai Maybach, sementara yang lain mengantar Carlos dan Carla ke sekolah. Sebelum pergi, Carlos berkata pada Carlos, "Carlos, pulanglah dan istirahatlah dengan baik." "Oke, terima kasih Carlos." Carlos menatap Carlos dalam-dalam. Carlos tahu bahwa Carlos pasti sedang merencanakan sesuatu dan sengaja membantunya. Berhati-hatilah saat berkendara. Tuan besar menunggu mobil Andi pergi lalu mengalihkan pandangannya dan menginstruksikan untuk mulai melaju kembali. Di dalam mobil, Carlos mengerutkan kening dan menatap keluar jendela seolah sedang merencanakan sesuatu. Ketika mobil hendak melewati persimpangan, dia tiba-tiba memegang perutnya dan berteriak, "Aduh, perutku sakit." "Tuan muda, ada apa denganmu?" Andi buru-buru bertanya. "Bertahanlah, sebentar lagi kita sampai rumah." "Perutku sangat sakit, aku tidak tahan lagi, berhenti sekarang." Carlos berteriak kesakitan. "Aku ingin buang air besar." "Hah? Di sini?" Andi melihat sekeliling hutan belantara di mana-mana dan tidak ada toilet, tapi berpikir bahwa Carlos masih anak-anak dan tidak ada orang di sana. Dia tidak memikirkan hal lainnya. "Baiklah." Andi memamerkan mobilnya di pinggir jalan dekat dengan pohon-pohon untuk mencegah Carlos berguling dari tebing secara tidak sengaja. Carlos turun dari mobil dengan tas kecil di punggungnya. Dia memegangi perutnya dan pergi ke dalam hutan. "Tuan muda, tunggu sebentar." Andi buru-buru mengejarnya. "Jangan mengikutiku, tunggu aku di mobil." Carlos memberi perintah dengan tegas. Tapi Andi merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak mengikutinya. Dia berpikir mungkin tuan muda malu dan itu merupakan hal yang wajar. Bagaimanapun dia mengawasinya dari samping, seharusnya tidak akan ada masalah. Setelah Carlos masuk ke hutan, dia tidak berhenti berjalan, kemudian melepaskan tangan kecil yang memegang perutnya, menyingkirkan tanaman yang menghalangi jalan dan terus melangkah maju, berjalan ke tempat yang luas dan berlari sampai ke villa sisi utara. Dia ingin segera mencari petunjuk dan secepat mungkin menemukan maminya. Kalau tidak, wanita lain akan menggantikan posisinya. "Tuan muda, sudah selesai belum?" Andi bertanya dengan cemas dan khawatir. "Tuan muda, tidak bawa tisu kan? Saya akan ke sana membawakan beberapa tisu." Setelah mengatakan itu, Andi mengambil beberapa bungkus tisu dari mobil dan berjalan perlahan ke dalam hutan. "Tuan muda, jangan marah. Saya tidak bermaksud untuk mengintip. Saya hanya membawakan tisu." Tidak ada pergerakan dari dalam. Andi tertegun sejenak. Dia melihat sekeliling dan berteriak dengan cemas, "Tuan muda! Tuan muda! Jangan bercanda! Cepat keluar! Di sini banyak binatang buas. Tidak cocok untuk bermain peta umpet." Masih tidak ada suara. Andi panik seketika. Dia segera mencarinya kemana-mana, tapi tetap tidak menemukan jejak Carlos. Dia ketakutan sampai berkeringat dingin. Dia melihat dengan seksama
Hutan lebat di depannya berantakan dan ada deretan jejak kaki kecil di tanah. Kemudian dia buru-buru mengikuti jejak kaki itu. Sambil mengejar, dia menghubungi Thomas. "Halo, Kak Thomas, gawat. Tuan muda Carlos melarikan diri." "Apa?" Thomas sedang mengerjakan urusan di luar saat ini, dan ketika dia mendengar berita itu, dia buru-buru bertanya, "Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan melarikan diri? Katakan yang jelas." "Jadi begini," Andi memberitahu Thomas apa yang sudah terjadi. Di sisi lain, Carlos mengikuti rute yang sudah ia cari tahu sebelumnya dan berhasil sampai di bukit belakang villa bagian utara. Ketika dia akan mengeluarkan tablet dan drone untuk melakukan pengamatan, tiba-tiba terdengar suara kicauan burung elang menggema di langit. Carlos mendongak dan melihat seekor burung elang terbang tinggi di langit. Kondisinya tidak terlihat kuat dan tajam seperti biasanya, sebaliknya malah terlihat sedang panik dan tidak terkendali seolah-olah. Ketika Carlos sedang berpikir sembarangan, burung elang itu tiba-tiba bergegas ke arahnya seperti anak panah sangat cepat. Carlos sangat ketakutan, kemudian dia berbalik dan melarikan diri. Dia berlari sekuat tenaga. Tapi bagaimana mungkin seorang anak manusia bisa berlari lebih cepat dari seekor burung elang? Dengan cepat burung elang itu berhasil mengejarnya. Kaki Carlos tersandung batu dan dia jatuh ke tanah. Dia segera mengerahkan kedua tangan dan kakinya untuk bangkit. Namun burung elang itu sudah mengepakkan sayapnya dan bergegas seperti akan memangsa Carlos. Pada saat kritis ini, burung elang itu melewati kepala Carlos, jatuh ke tanah karena tidak seimbang, jatuh berguling beberapa kali dan kemudian jatuh dari atas bukit. Carlos terbaring di tanah, tubuh kecilnya bergetar ketakutan. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya sadar kembali. Dia melihat ke atas dan melihat ke sekeliling. Burung elang itu sudah tidak ada. Hanya beberapa bulu ternoda darah yang jatuh di tanah dengan perlahan tertiup oleh angin sepoi-sepoi. Carlos mengingat suara tadi dan kemudian melihat jejak panjang di depannya, dan di dalam sekejap dia langsung mengerti. Elang itu terluka. Awalnya burung itu sedang mencoba untuk terbang, tapi ia tiba-tiba melihatnya dan hendak menyerangnya. Tapi di saat yang tepat, dia malah kehilangan tenaganya, kemudian jatuh ke tanah dan terjatuh ke bawah bukit. Carlos dengan cepat bangkit dari tanah dan berjalan ke sisi bukit untuk memeriksa. Elang itu terjatuh di atas batu besar mengeluarkan banyak darah, dan sekarang dia sekarat sambil terus mengepakkan sayapnya. Carlos mengeluarkan teropong dari tas sekolahnya dan melihat dengan seksama elang itu masih mengenakan cincin kawin hitam emas maminya. Carlos segera merapikan teropongnya dan dari samping menuruni tanjakan sedikit demi sedikit. Meskipun elang itu terluka parah, tapi Carlos masih sedikit takut. Dia mengambil batu kecil dan melemparkannya ke samping burung elang itu. Burung elang itu menggerakkan sayapnya tapi tidak sanggup untuk berdiri. Bahkan matanya yang tajam itu pun berubah menjadi sangat lemah saat ini. Carlos menghela nafas lega, mengambil tongkat di sisi jalan dan dengan hati-hati mendekati elang. Dengan hanya tersisa jarak 1 meter, tiba-tiba elang itu mengepakkan sayapnya. "Ah!" Carlos berteriak keras ketakutan dan melangkah mundur. Namun ketika sudah lebih tenang, dia menyadari bahwa elang itu masih tergeletak di tempat yang tadi. Anggota tubuh lainnya sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Carlos menghela nafas lega dan menenggatinya lagi. Dengan berani dia berkata pada elang itu, "Kakak elang, jangan khawatir. Selama kamu tidak menyakitiku, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin mengambil kembali cincin mami." Tidak tahu apakah elang itu mengerti perkataannya atau tidak. Elang itu berbaring di sana tidak bergerak, hanya menatapnya dengan dingin. "Cincin itu," Carlos menunjuk ke kakinya dan menjelaskannya lagi, "ini milik mamiku. Kamu harus mengembalikannya padaku."
Mengerti? Burung elang itu masih menatapnya dengan tatapan dingin. Carlos mencoba mendekat, elang itu tetap tidak bergerak. Dia mencoba mengambil cincin itu dengan tongkat. Pada saat ini sayap elang mengepak dengan sangat keras dan dia mengeluarkan suara kicauan yang terdengar sangat ganas. Seolah sedang berkata dia memiliki kekuatan, tapi saat ini dia sedang kehilangan kekuatan itu. Ku di sini dan aku tidak akan membiarkan diriku diganggu oleh anak manusia sepertimu. Tongkat kayu di tangan Carlos terjatuh, tangan kecilnya tergores, kemudian dia mundur beberapa langkah dan tidak berani mendekat lagi. Nampaknya burung elang itu tidak pingsan dan tidak mungkin untuk mendapatkan cincin itu kembali. Carlos menggetakkan giginya, mengangkat batu dan hendak melemparkannya ke elang itu. Jika ia bisa membuat elang itu pingsan, dia baru bisa mendapatkan kembali cincin maminya. Tapi ketika ia ingin melemparkan batu itu, ia melihat sayap burung elang itu terluka dan mengeluarkan banyak darah. Itu membuatnya menjadi tidak tega. Elang ini juga seharusnya mempunyai mami, kan? Ketika maminya melihatnya seperti ini, dia pasti akan sedih. Jika aku tidak membuatnya pingsan, tapi malah membuatnya mati, bukankah aku akan menjadi seorang pembunuh elang? Memikirkan hal ini, Carlos meletakkan kembali batunya. Benar-benar terlalu baik. Carlos menghela nafas dalam-dalam dan menatap elang itu. Elang itu juga menatapnya. Kali ini tatapan mata elang itu sudah tidak begitu dingin, berangsur-angsur menjadi sedikit hangat. Carlos mengerutkan kening dan berpikir jika memang dia tidak bisa memukulnya dengan batu, maka dia hanya bisa mengambil resiko. Carlos dengan berani berjalan mendekatinya. Dia sekuat tenaga menarik cincin itu dari kaki burung elang. Burung elang itu memberikan peringatan dengan mengepakkan sayapnya. Carlos kaget, kemudian elang menarik kembali sayapnya dan tidak lagi menakutinya lagi. Carlos terus menarik cincin itu sambil berkata, "Jangan bergerak, aku hanya ingin mendapatkan kembali cincin ini dan tidak ingin menyakitimu. Cincin ini milik mamiku, harus kembali ke pemilik aslinya." Kaki burung elang itu juga terluka dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap Carlos. Setelah beberapa saat, Carlos akhirnya berhasil melepaskan cincin itu. Dia mengeluarkan tisu basah dari tas sekolahnya dengan teliti, menyeka noda darah di cincin itu, dan kemudian dengan hati-hati menaruh cincin itu ke dalam tasnya. Kemudian dia menggendong tas sekolahnya dan bersiap untuk pergi. Tapi melihat kondisi elang itu, Carlos merasa sedikit tidak tega. Dia terluka dan tidak bisa terbang. Sekarang dia jatuh ke dalam lembah yang tersembunyi. Mungkin pemiliknya akan sulit menemukannya. Jika ada binatang buas yang datang dan menyerangnya, dia hanya bisa diam saja dan menunggu mati. Memikirkan hal ini, Carlos membuka tas sekolahnya, kemudian mengeluarkan kotak P3K dan mendekati elang itu dengan hati-hati. "Aku akan mengobati lukamu. Jangan bergerak, mengerti?" Elang itu tidak meresponnya, dia hanya menatapnya, tapi tatapan matanya sekarang sudah menjadi lebih hangat. Carlos menggunakan alkohol untuk mensterilkan lukanya, kemudian mengoleskan obat di lukanya. Setelah itu, membungkusnya dengan kain kasa. Carlos sering keluar masuk rumah sakit, ada staf medis juga di rumah, jadi dia tahu semua langkah pengobatan sederhana ini, tapi ia belum pernah mempraktekannya sehingga membuat balutannya menjadi sangat jelek. Akhirnya melihat elang yang dibungkus menjadi seperti lepat olehnya, Carlos menghela nafas lega.
Aku yang berencana datang ke sini untuk mengamati situasinya, khawatir akan terluka. Jadi aku membawa kotak P3K dan tidak kusangka ini sangat berguna juga. Elang itu tiba-tiba meraung dan memperilaku sangat jinak. Carlos tertegun sejenak dan tertawa terbahak-bahak. Suaramu terdengar seperti suara Loksi. Mendengar suara ini, elang itu membuat suara yang lebih bersemangat, seolah-olah dia merasa tidak asing dengan nama itu. Loksi adalah burung beo kecil. Kamu pernah melihatnya sebelumnya? Burung beo kecil yang terbang untuk melindungi waktu itu. Sambil berbicara dengan elang, Carlos juga merawat lukanya di tempat yang lain. Tetapi sayang sekali perawatan medis yang dia bawa terlalu sedikit. Ada beberapa luka yang belum diobati. Hanya bisa seperti ini. Carlos berkemas dan mencoba untuk menggendong elang itu, tetapi elang itu terlalu berat, dia tidak bisa menggendongnya. Aku harus membawamu naik ke sana. Jika tidak, tuanmu tidak akan dapat menemukanmu, dan kamu akan terjebak sampai mati di sini. Carlos menemukan batang pohon besar, kemudian meletakkan elang di atasnya, dan dengan sekuat tenaga menyeret batang pohon itu ke lereng bukit. Elang itu teriak beberapa kali dengan mata yang tajam, itu berangsur-angsur menjadi jinak. Carlos menyeret elang itu sampai ke tengah bukit, tangannya yang kecil dan lembut juga sudah penuh dengan luka. Dia mengibas-ngibaskan tangannya dan terus menariknya sekuat tenaga. Pada saat ini tiba-tiba dari jarak yang tidak jauh terdengar suara familiar. Tuan muda Carlos, tuan muda. Carlos, cepat keluar, jangan menakutiku. Di depan terdengar suara para pengawal dan di belakang terdengar suara tuan besar. Carlos menoleh melihat elang itu dan buru-buru berkata, "Gawat, kakek buyutku membawa ulang-ulangnya untuk mencariku." Gugugu. Elang itu berteriak padanya beberapa kali. Carlos. Teriakan itu terdengar semakin dekat. Carlos mengerutkan kening dan menjadi sedikit ragu-ragu. Aku tidak boleh membiarkan mereka melihatmu. Kalau tidak, ini akan menyebabkan kesalahpahaman. Aku harus pergi dulu. Aku akan menemukan cara untuk membawa tuanmu datang ke sini dan menyelamatkanmu. Percayalah padaku. Carlos memindahkan elang ke tempat yang aman dan pergi dengan tergesa-gesa. Begitu Carlos berlari ke lereng bukit, Thomas segera menemukannya dan ia bergegas lari menghampirinya. Tuan muda, apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Carlos mengelengkan kepalanya dan ketika hendak berbicara, Sanjaya dan beberapa pengawal lainnya segera mendorong tuan besar menghampirinya. Carlos, tuan besar berteriak dengan cemas. Akhirnya menemukanmu. Kamu membuat kakek buyut ketakutan setengah mati. Kakek buyut. Melihat tuan besar sangat cemas dan khawatir, Carlos jadi merasa bersalah. Biar aku lihat, apa ada yang terluka? Tuan besar menarik tangan Carlos dan melihatnya dari atas ke bawah. Tanganmu kenapa? Kenapa banyak luka? Dan lututmu, kenapa bisa terluka? Apa yang terjadi? Apa ada orang yang melukaimu? Tidak ada, aku jatuh sendiri. Carlos segera menjelaskan. Kakek buyut, maaf sudah membuatmu khawatir. Anak bodoh, jika kamu punya masalah, beritahu kakek buyut, biar kakek buyut yang membantunya mengurusnya. Jangan menyimpannya di dalam hati, apalagi melarikan diri. Tuan besar benar-benar ketakutan
ketakutan. Sebelum dia sampai ke sekolah mengantar Carlos dan Carla, dia menerima telepon dari pengawalnya Andi yang mengatakan bahwa Carlos telah melarikan diri. Dia segera menyuruh sopir untuk putar balik dan kembali untuk mencari Carlos. Oleh karena itu, Carlos dan Carla tidak pergi ke kegiatan perayaan sekolah hari ini. Mereka berdua sangat mengkhawatirkan Carlos dan mereka merengek untuk ikut pergi mencarinya. Tapi mereka berdua dipaksa pulang oleh Tuan Besar. Pada saat yang sama, Thomas yang menerima kabar itu juga bergegas kembali dan mulai pencarian bersama mereka. Setelah mencari selama setengah jam, akhirnya mereka menemukan Carlos. Aku hanya ingin mencari robot merpatiku. Carlos menemukan alasan yang bagus. Merpati ketuaku dilepaskan dan tidak kembali. Ini lokasi terakhir sebelum aku kehilangan jejaknya. Jadi aku datang untuk mencarinya. Oke. Tidak perlu apapun alasannya. Yang terpenting adalah kamu tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Tuan Besar tidak ingin menanyakan masalah lebih lanjut di depan orang banyak. Dia hanya ingin membawa Carlos pulang terlebih dahulu. Iya. Carlos mengangguk. Thomas menggandeng tangan kecilnya dan bersiap untuk membawanya kembali ke mobil. Pada saat ini Andi tiba-tiba berteriak, "Kak Thomas!" Thomas melihat ke belakang dan beberapa pengawal wanita dari belakang dari keluarga Moore bergegas mengejar mereka. Mereka memegang senjata di tangan mereka dengan sikap mengancam. Apa itu keluarga Moore? Tuan Besar mengerutkan kening dan memerintah, jika mereka berani bersikap sombong lagi, maka tidak perlu sungkan lagi pada mereka. Baik. Pengawal keluarga Wellen segera maju ke depan untuk menyambut mereka. Carlos mengerutkan kening. Gawat. Jika hanya datang untuk mencari informasi mengenai maminya, tapi sekarang tidak sengaja dia telah memicu konflik antara kedua keluarga. Rupanya benar orang-orang dari keluarga Wellens. Melihat mereka, Naomi segera bertanya, "Kalian membawa elang peliharaan kami kemana?" Ada sebuah bukit besar di belakang villa kediaman keluarga Moore. Elang peliharaan mereka sering terbang bebas ke sana. Kemarin lusa dia terluka dan telah diobati, tapi hari ini dia terbang lagi kemudian menghilang tanpa alasan. Mereka segera memeriksa kamera CCTV dan menemukan bahwa orang-orang dari keluarga Wellens benar-benar datang ke daerah villa sisi utara. Mereka berpikir kemarin lusa elang peliharaannya hampir dilukai tuan muda mereka dan berspekulasi bahwa mereka mungkin datang ke sana untuk menangkap elang itu. Jadi Naomi segera membawa orang untuk mengejar mereka. Pada saat yang sama, Paula melaporkan situasinya kepada Tracy dan berkata dengan marah, "Pasti mereka yang membawa Roxy. Orang tua itu juga datang ke sini. Sekarang keluarga Wellen sedang berada di bukit villa belakang kita." Tracy Moore yang sedang mengurus bisnis di ruang kerjanya ketika mendengar hal ini, dia segera meletakkan pekerjaannya, kemudian bangkit berdiri, mengenakan mantelnya dan berjalan keluar. Kita lihat. Baik. Kami kesini untuk mencari tuan muda, tidak ada yang menyentuh elang peliharaan kalian. Thomas menjawabnya dengan dingin dan bersiap membawa Carlos pergi. Tetapi pada saat ini Naomi menambahkan, "Di sini hanyalah sebuah bukit. Apa yang kalian lakukan di sini? Ini adalah wilayah kekuasaan keluarga Moore." Wilayah keluarga Moore? Tuan Besar mencibir dengan marah. Lancang sekali. Ketika Naomi melihat Tuan Besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak hormat dan tidak berani berbicara lebih banyak lagi.
Namun Tracy memintanya untuk mencari Roxy, elang peliharaannya. Kemudian sekarang keluarga Wellens telah menerobos masuk ke wilayah villa sisi utara. Ini adalah kesalahan mereka. Jadi ia tidak bisa bersikap seperti seorang pengecut. Jadi Naomi maju selangkah ke depan memberi hormat kepada Tuan Besar dan berkata dengan hormat, "Tuan Besar, Junior tidak berani membuat masalah di depan Anda. Tapi elang peliharaan kita memang telah menghilang dan pemiliknya memintaku mencarinya dan membawanya kembali. Jadi, elang itu binatang buas dan sulit dijinakan. Elang itu juga hampir melukai cicitku. Lebih baik dia hilang." Tuan Besar berkata dengan arogan, "Kembalilah dan beritahu tuanmu, di kemudian hari harus mengajarinya dengan benar. Jika dia berani menakut-nakuti cicitku lagi, aku pasti tidak akan tinggal diam." Satu kalimat yang diucapkan Tuan Besar memiliki dua arti. Kata dia di sini bisa mengacu pada burung elang dan juga bisa mengacu pada Nona Tracy. "Kamu..." Meskipun Naomi sangat marah, tapi dia tidak berani memotong perkataannya. "Ayo kita pergi." Tuan Besar menatap Naomi dengan dingin, kemudian menggandeng Carlos dan membawanya pergi. Di dunia bisnis, Tuan Besar telah berkecimpung selama beberapa dekade. Tidak ada yang berani mengganggunya. Bahkan jika Lorenzo mau datang, dia tetap harus bersikap sopan, apalagi Naomi yang hanya seorang pengawal wanita. Keluarga Wellens memiliki posisi dan kekuasaan yang tinggi sehingga semua pengawalnya merasa bangga. Thomas tidak ingin Tuan Besar bertemu dengan Tracy dan berharap bisa segera meninggalkan tempat itu. Kemudian dia menggendong Carlos di bahunya dengan satu tangan dan mendorong kursi roda dengan tangan lainnya. "Ayo kita kembali. Tuan Muda Carlos dan Tuan Putri Carla sedang menunggu kita di rumah. Mereka berdua pasti sangat khawatir." "Iya." Tuan Besar juga menganggukkan kepala. Rombongan itu bersiap masuk ke dalam mobil. Pada saat itu tiba-tiba dari belakang terdengar suara perintah yang dingin dan arogan. "Semuanya dengarkan aku. Siapapun yang berani menyentuh sehelai bulu elang peliharaanku, bunuh mereka semua tanpa ampun." Mendengar suara ini, Carlos terkejut dan buru-buru beralih untuk melihat sebuah kendaraan SUV melaju di lereng bukit. Pada saat ini, beberapa pengawal wanita memapah sosok bayangan keluar dari mobil dan berjalan menghampiri mereka. Sosok itu terhalangi oleh para pengawal wanita sehingga tidak bisa melihatnya dengan jelas. Carlos duduk di bahu Thomas. Ia hanya bisa memiringkan kepalanya. Sudut penglihatannya terbatas dan dia ingin sekali turun. Tetapi Thomas langsung membawanya masuk ke dalam mobil. Carlos ingin keluar dari mobil tetapi Tuan Besar menahannya. "Carlos pintar, kita kembali dulu ke rumah ya." "Suara apa tadi? Terdengar sombong sekali." Tuan Besar juga mendengar suara samar-samar, tapi karena dia sudah tua dan pendengarannya sudah tidak terlalu bagus, jadi dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. "Seharusnya orang dari keluarga Moore," Thomas menjelaskan dengan tenang. "Tuan Besar, Anda dan Tuan Muda kembali dulu. Aku akan membereskannya." "Jangan takut pada mereka. Siapapun yang berani mengancam keluarga Wellens, habisi mereka semua." Tuan Besar sangat marah dengan orang-orang dari keluarga Moore. Menurutnya Carlos kali ini datang kemari mungkin juga berhubungan dengan kejadian kemarin lusa. Mereka dibuat kaget oleh burung elang mereka. Kesimpulannya adalah akar dari permasalahan ini semua bermula dari keluarga Moore. Jika mereka benar-benar berani menggertak keluarga Wellens, maka dia tidak akan sungkan pada mereka. "Baik." Thomas mengangguk lagi dan lagi. "Anda bawa Tuan Muda kembali dulu. Jangan biarkan dia ketakutan lagi." Setelah mengatakan itu, Thomas memapah Tuan Besar masuk ke dalam mobil, kemudian dengan cepat menutup pintu mobil dan memberi perintah, "Pergilah." Andi segera pergi meninggalkan tempat kejadian. Sanjaya mengerutkan keningnya dan melihat kaca spion. Dia merasa bahwa Thomas sedikit aneh dan juga Carlos. Carlos menjulurkan kepalanya dan melihat ke belakang seolah ingin melihat dengan jelas.
Pada saat ini Tresimor sudah berjalan sampai di lereng bukit. Pengawal wanita juga berdiri di belakangnya. Sebenarnya saat ini wajahnya dapat terlihat dengan jelas, tetapi Thomas menutupinya dengan erat. Carlos buru-buru menjulurkan setengah tubuhnya untuk melihat. Sanjaya buru-buru menariknya kembali. Tuan muda, itu berbahaya.